Halo guys, welcome to Pursuing Passion Podcast. Pursuing Passion Podcast merupakan konten kolaborasi antara 1% dengan Purwadika, salah satu pionir lembaga pendidikan Indonesia yang berfokus di bidang teknologi digital. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan termotivasi agar tidak menyerah dalam mengejar passion yang kamu miliki. Episode lainnya dapat kamu lihat di playlist Pursuing Passion Podcast hanya di YouTube channel 1% Podcast. Enjoy the podcast! Halo semuanya, teman-teman, selamat datang di Pursuing Passion Podcast Season 2 ya. Dan kali ini kita bakal membicarakan soal lagi-lagi adalah perjalanan karir ya guys. Perjalanan karir teman saya di sebelah kanan, yaitu adalah Oki John, yang mana mungkin di episode sebelumnya banyak dari teman-teman mendengarkan cerita tentang dari non-tech ke tech dan lain sebagainya. Kalau John ini bisa dibilang banyak melanglang buana di bidang digital marketing. Bisa dibilang. Ya, bisa dibilang ya, digital marketing. Dan juga ada lagi bidang lain ya, nanti kita spill nanti aja. Oke. Dan sama seperti banyak cerita-cerita sebelumnya, yaitu ya John ini adalah orang yang termasuk ya beda lah jurusan sama pekerjaannya. Gitu ya. Oke, mungkin silakan diceritakan ya bagaimana nih dinamika perjalanan di dunia digital marketing dan juga di bidang lain yang kebetulan mungkin sudah lu kenali dan bahkan lu kuasai. Oke. Nah sebelum itu sebenarnya gue tuh jurusan psikologi ya Van. Kita berdua psikologi. Psikologi. Ya, kita satu kampus BTW. Fun. Banyak karyawan gue yang dari lama ya. Tapi fun fact guys, dulu tuh gue tahun 2018 gue ketua BEM Fakultas Psikologi UI 2018. Si John ini wakil ketua BEM-nya 2018 juga. Gitu. Ya, kita udah partneran cukup lama ya, walaupun mungkin di perusahaan kayaknya mungkin baru 2 tahunan kali ya kita ya di company. 3 lebih lah, sih. 3. Kayak 3 tahunan deh. 2021 kayaknya. 20 ya? 20. Oh iya, 20 akhir, 20 tengah. 20 tengah sampai 23 mau akhir mau sekarang. akhir. Ya. Berarti 3 tahun lebih lah. Kayak gitu sih. Jadi kan gue tuh awalnya di psikologi. Gitu. Nah terus di awalnya sebenarnya gue tuh ya masih di jalannya tuh. Gue masih di jalan ninja. Kayak gitu. Walaupun sempat jadi video editornya 1% dulu. Bukan 1%. Channel gue pribadi. 1% juga pernah bro. Oh emang pernah? Yang di awal banget. Yang masih videonya masih Ariabu. Oh iya. Pernah. Iya jadi. Tahun 2008 2019 awal banget tuh. Bahkan itu 1% kayaknya masih 0 subscribers. Iya benar. Iya kayak gitu. Itu karya gue udah ada di sana. Walaupun cuma 2-3 video doang. Kayak gitu. Awalnya di video editor. Cuman gue sendiri emang ngelihat ya gue udah masuk psikologi gitu. Ngapain jadi video editor? Gitu. Terus ya udah tuh hasil gue cabut aja kan. Kayak gue gak lanjut jadi video editor. Gue sesuai sama jurusan dulu awalnya. Gue awalnya di consultant, HR consultant ya spesifiknya kayak gitu. Dan itu cukup lama sih, sekitar 1,5 tahun. Oh nyampe ya 1,5 tahun? Nyampe kok. Kayak gitu. Lumayan juga ya untuk seorang Gen Z. Iya itu. Bercanda guys. Itu lumayan juga sih sebenarnya. Nah habis HR consultant nih. Jadi tuh gue tuh sebenarnya emang suka banget jalan-jalan ya. Ini mungkin salah satu passion gue yang lain. Gue suka jalan-jalan. Nah waktu itu kita tuh emang kedampak sama COVID ya. Oh iya. Kayak gitu. Lagi-lagi COVID. Lagi-lagi masalah COVID nih gitu. Jadi tuh lagi asik-asiknya tuh gue keluar kota jadi HR segala macam, lagi fun banget. Tiba-tiba COVID. Project gue di cancel semua. Oke. Nah di sana gue udah bete tuh sama kerjaan gue gitu. Karena dan konsultan juga bukan hanya kerjaan tapi duitnya kan juga banyak. Lumayan. Uang makan, uang hotel. Betul. Uang dinas lah pokoknya. Kalau sekali meeting dan lain sebagainya. Betul, kan. Sekali terbang ya kebelilah device baru. Dulu sih kayak gitu. Kan. Gitu. Nah cuman gara-gara COVID
ya udah cuman apa namanya ya gaji lo gitu, kompensasi lo ya seadanya aja. Iya. Gitu, dan itu gak asik banget buat gue. Itu benar-benar kayak gue lost interest sampai hasil gue biasanya suka iseng gitu ya. Jadi tuh dulu kantor 1% tuh di Pejaten kan, di Kemang. Di Kemang. Perbatasan Kemang dan Pejaten. Betul. Nah, kantor gue dulu tuh di Kuningan gitu. Nah, gue iseng gue iseng main aja biasa gitu kan, menemui teman-teman lamaku yang ya di 1% gitu. Mau ketemu gitu. Ternyata ada obrolan panjang tuh di antara John dan Evan. Gitu, sampai tiba-tiba ya udah John, mulai bulan depan lo pegang sosmed 1%. Emang gitu ya? Iya. Oh. Waktu itu kita ngobrol. Iya, itu lama banget sih, dari jam 7-an. Terus kita tuh baru selesai ngobrol tuh jam 3 pagi. Terus dari situ kayak udah John maneh ngurus sosmed 1% aja. Kayak gitu, dan itu pengalaman gue masih nol banget. Gitu sih. Oh, belum pernah megang sosmed ya waktu itu? Belum. Lagi-lagi dari nol juga ya? Dari nol. Itu gue sosmed bener-bener dari nol sih. Jadi sebenarnya gue emang cukup belajar dari ya Evan juga dulu gitu. Pas jadi video editor kayak Evan tuh kan sering kayak ngomongin algoritma lah, SEO lah. Gitu. Oh, digital marketing. Digital stuff, marketing ya things, cuman gue gak pernah praktek sama sekali, cuman tahu aja kayak oh si Evan pernah ngomongin ini gitu. Tapi abis pas gue masuk ke sosial media tuh awal mulanya tuh ya, itu gue gak tahu apa-apa coy. Itu benar-benar dari nol sih. Oke. Terus gimana pas lu masuk sosmed ya? Pas masuk sosmed, apa yang lu temukan gitu di persosmedan? Oke. Awalnya gue beneran bingung banget sih Van. Gitu. Oh, dan itu for konteks itu 2020 ya? 2020 tuh zaman COVID ya? Iya masih COVID. Masih COVID dan orang-orang semua pada nonton sosmed kan? Betul. Semua orang. Dan waktu itu kayak terjadi booming lah di konten tuh kan, banyak ya pokoknya istilah-istilah Gen Z itu mulai dikenal kayaknya tahun 2019-2020. Healing. 2021 kan Strawberry Generation dan lain sebagainya gitu. Nah itu gimana tuh? Dengan lingkungan seperti itu, tambah lu baru masuk sosmed, apa yang lu rasakan? Oke. Yang gue rasakan, nih gue ceritain benar-benar dari awal ya. Gue tuh gak tahu apa-apa tentang sosmed. Jadi apa ya, kayak ya udah gitu, gue di hire, dan hire tuh untuk di level manajer bisa dibilang. Iya. Waktu itu karena gue tahu kan manajerial lu lumayan lah. Oke lah. Konsultan, wakil ketua BEM, ya udah lah ya kan. Tapi secara sosmed memang trial tuh kan, probation gak sih waktu itu? Ya waktu itu probation. Terus gitu. Terus ya udah sih dari sana ya gue bilang ke lu juga kan kayak Van, siapin aja, tapi kayak mungkin seminggu 2 minggu pertama bakal kacau dulu sih. Kayak gue tuh selalu bilang gitu setiap gue dikasih job desk kan biasanya. Terus ya udah tuh di awalnya gue jalanin, gue ngatur dulu staff gue dulu ya waktu itu. Kayak gitu sambil ya udah gue belajar tuh sosmed gitu. Walaupun itu gue belajarnya ya otodidak plus ya nanya-nanya ke Evan sih. Ya, kayak gitu kan, kayak ya udah tuh gue nanya-nanya kayak Evan gimana sih gitu. Sampai alhasil satu kalimat yang masih gue ingat sampai sekarang. Apa? Dari Evan yang mungkin Evan juga lupa. Apaan cuy? Ya udah sosmed tuh cuman 2 hal katanya. Datengin user baru. Prinsipal ya, prinsipal mulu dari dulu. Betul, datengin ke user baru, pertahanin user lama. Terus itu kalimat pertama. Nah kalimat yang kedua ini yang gue dapat insight sendiri. Ya sebenarnya tuh marketing gitu ya. Kita kan di sosmed marketing. Ya sama-sama ya itu manusia juga gitu. Yeah. Justru kita sebagai psikologi, kita malah tahu duluan gitu. Apa sih yang bikin manusia tuh pengen beli? Apa yang bikin manusia tuh pengen tertarik untuk ngelakuin sesuatu gitu. Terus kayak, oh iya juga ya gitu. Dari situ baru tuh otak gue tuh mesin langsung gitu langsung berjalan gitu ya mesinnya tuh. Yeah. Dari situ beneran tuh, dan itu emang ya mungkin bisa kayak apa ya, bisa dilihat itu mungkin growth sosmed 1% yang paling gede kayaknya deh. Sosmed non YouTube kayaknya. Sosmed non YouTube. Sosmed non YouTube.
Instagram kita kan sekarang udah 600.000. 600. Dulu berapa ya? Itu dulu perjalanan dari berapa ya? Kayak 200.000 ke 300 deh. Oh, kayaknya belum deh. Belum 200. ya? 150. Ya lupa sih gue. Itu kita belum nyusul kompetitor cuy. Oh belum, betul ya. Belum nyusul. Waktu itu masih jauh di bawah. Baru di 2021, 2022 kita nyusul tuh. Ya, kayak gitu sih. Dan dari sana bener tuh baru tuh. Dan gue kan disuruh isi seminar juga biasanya kan. Iya. Disuruh isi seminar, terus ada ngisi bootcamp juga gitu. Bootcamp 1% sendiri. Kayak gitu. Cuman dari sana gue juga jadi belajar sendiri sih kayak oke nih. Jadi prinsipalnya tuh penting banget sih buat masuk ke digital marketing. Ya benar gitu. sih. Dan dulu banyak banget training internal sih ya, karena ya emang kita sadar expertise-nya butuh dilatih dari lo ngajarin orang sih. Dulu waktu itu tuh kayak gitu. Dan mungkin disclaimer ya dari gue, disclaimernya adalah sosmed itu bukan hanya 2 itu ya guys. Bukan hanya menambah user baru, bertahan user lama guys. Ya itu prinsipal dulu aja sih. Ya itu prinsip doang. Tapi kalau dalamnya kan ya banyak. Angkanya banyak. Matriksnya. Kayak mulai dari banyak sih, dari impression, reach, ya CTR. apa lagi ya? Iya CTR, likes, komen, save, share, dan apa sih yang lu pelajari gitu kan? Lu baru belajar saat itu juga. Apa pandangan yang lu tuh dulu mikir kayak gini tapi ternyata nggak kayak gitu. Yang lu pelajari selama berarti 3 setengah tahun nih. Oke, nah yang gue pelajari banget ya sebenarnya di sosmed, dan sebenarnya sih gue tuh sampai sekarang tuh memang masih berharap buat belajar ini juga. Tapi yang benar-benar gue temuin tuh adalah tren tuh bukan sekedar yang viral. Oke. Gitu sih kalau yang menurut gue. First principle ya, tren bukan sekedar hal yang viral. Betul. Contohnya gimana tuh? Contohnya tuh misalkan ya di tahun 2020-2021 gitu. Mungkin di tahun itu yang lagi rame tuh ya gue lupa siapa ya sebenarnya. Itu di tahun-tahun itu. Zaman-zaman ini. Strawberry Generation dan lain sebagainya mulai muncul sih. Itu kayak mulai muncul kesadaran bahwa generasi gue beda sama generasi lu. Nah itu tuh itu trennya justru. Ya itu tapi trennya. Yang viral tuh bukan itu di masa itu tuh, seingat gue. Iya ada banyak. Ada banyak lah, pokoknya tuh hal-hal viral gitu. Kayak ya sebenarnya tuh hal-hal yang viral itu tuh biasanya paling ya naik 2-3 hari turun gitu. Tapi kalau tren kayak yang Strawberry Generation, mental health, itu tuh long term gitu. Kayak lo bisa bertahan mungkin 6-1 tahun bahkan. Itu di pandangan yang gue lihat ya kayak gitu. Dan itu sih yang perlu lo lihat sebagai seorang digital marketer gitu. Jadi kayak lo lihat nih trennya apa, misalkan mental health gitu dari 2020, 2021. Ya udah tuh lo bikin aja konten yang banyak tentang mental health dan dia bakal growing dengan sendirinya. Gitu. Even digital marketing juga is a trend gak sih? Maksudnya belajar digital marketing. Sempat belajar UI UX, belajar data science. Ya, data science. Gitu. Iya sih. Itu juga kan sebuah tren yang kita baru lihat lah. Bootcamp ini mulai banyak muncul. Gitu. Itu pelajaran pertama. Ada pelajaran lain? Pelajaran lain ya. Gue ada sih pelajaran lain. Apa tuh? Coba lo pantik coba. Gue ada pelajaran lain. Viral bukan berarti berhasil sih. Gue itu yang gue pelajarin. Mungkin dulu tuh ya kita shifting berbagai macam strategi sih ya. Kalau di 1% kayak dan expertise gue kayaknya sosmed banget sih dari dulu ya. Sorry not sosmed tapi konten kali ya. Konten. Seorang Evan tuh kalau di define kayak gue adalah konten guy lah mungkin. Dan kita sempat melakukan berbagai macam strategi supaya gimana caranya viral dan berhasil sih ya. Tapi once kan yang tadi lu bilang tren sama viralitas tuh beda kan. Viral itu bisa jadi ya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Terus udah aja gitu kan. Sementara kalau tren bisa setahun, bisa 6 bulan sampai dengan setahun. Nah yang gue lihat tuh viral tuh gak selalu berhasil ternyata video. Jadi
kadang-kadang video atau misalnya postingan Instagram itu ya ada purpose lain sih selain viral ya. Kayak misalnya ya kalau gua ngepost let's say postingan hard sell dan lain sebagainya, likes-nya dikit tapi converse-nya tinggi, ya why not gitu. Itu juga yang gua pelajari tuh di ya di kehidupan peragensian dan kehidupan per 1%-an. Karena 1% kan ya kita basically media ya sekarang, yang mana itu tidak lepas dari banyaknya agensi yang datang ke kita nawarin KOL di kita sih. Gitu. Jadi gue juga belajar main banyak di sana tuh di sosmed bahwa matrix tuh bukan cuma likes atau views. Betul. Gitu. Lu ada pelajaran lain gak dari sosmed? Pelajaran lain dari sosmed? Atau mungkin buat diri lu sendiri sih kalau gak ada prinsipal baru gitu. Oke. Sebenarnya yang gue pelajari dari sosmed ya. Apa ya? Sebenarnya ini buat kalau refleksi diri gitu. Kayak ya setiap orang marketing gitu ya, namanya digital marketing gitu kan, itu ya pasti tuh ada tujuan sesuatu lah di sana gitu. Kayak apa ya? Gak tau sih, gue mungkin kurang percaya kalau misalkan ya udah nih ini konten murni buat ngajar gitu. Kayak padahal ngincer AdSense misalkan. Gak tau ya, gue sorry kalau agak skeptis gitu. Cuman berarti lu nggak percaya orang yang idealis lah ya, mau bener mau enggak bebas lah ya. Orang ada yang, menurut gue sih ada yang idealis tapi lu nggak percaya lah. Terus habis itu gimana tuh? Kayak gitu. Dan apa ya, sebenarnya ya sekarang sosmed udah banyak banget gitu ya. Digital marketing luas banget gitu ya. Maksudnya mungkin ya dari blog, SEO, dari konten sosmed juga, dari ads juga segala macam, itu kan banyak banget ya. Kayak gitu. Dan apa ya, kalau dari gue sendiri itu kadang gue sendiri aja seorang marketer gitu masih suka kebawa gitu, terpancing untuk membeli sesuatu dari sebuah postingan gitu. Yang padahal gue pun sendiri ngelakuin itu gitu. Kayak gitu sih. Kayak, dan gue mikir kayak apalagi yang nggak tahu gitu. Kayak misalkan mungkin gue udah bisa nge-sense nih, wah ini mau CTA nih. Ketahuan nih gitu. Bisa langsung gue swipe atau gue geser gitu. Kayak gitu. Nah cuman kadang ada aja tuh yang gue kejebak gitu. Kejebak dan beli murah gitu. Iya, apalagi dengan medium baru kan. Dengan medium baru. TikTok. Gitu kan. TikTok Shop misalkan contohnya. Nah, gue juga beli kentang Mustafa. TikTok. Kentang Mustafa, gue beli apa lagi ya? Pokoknya di bawah 100.000 pasti. Yang gitu-gitu sih. Banyak gue beli gitu. Iya, kayak di sosmed. Tapi ya di satu sisi lain ya lihat aja sih tujuan lu buat apa sih. Gitu. Kalau misalkan emang tujuan lu pengen ningkatin revenue perusahaan lu gitu, ya silakan lakukanlah trik-trik marketing yang ada gitu, karena itu banyak banget gitu. Dan sebenarnya ya gue berharap ada yang ngajarin juga sih. Kayak gitu ya. Mungkin apa ya, gue nonton episode sebelumnya yang si Chris dia kan bilang kayak yang ngomongin masalah mentor gitu sih. Dan ya bener juga sih, mungkin di sisi ini gue bisa dibilang tidak ada mentor, kayak do it yourself semua gitu. Belajar ads ya udah belajar, nonton YouTube, ngelakuin riset gitu. Bener sih, gue lebih ke prinsipal sih daripada technical ya. Kayak gitu. Terus sama juga tuh, misalnya dari semua sisi digital marketing gitu. Misalnya dari SEO dan segala macam sampai ke call dan segala macam tuh, ya gue belajar sendiri gitu. Cuman di satu sisi ya bener sih, kadang-kadang gue mikir gue butuh mentor gitu, gue butuh yang ngajarin gitu ya. Dan ya itu sih, jadi kayaknya kalau misalkan emang ada orang yang bisa nge-mentor gue gitu atau ngasih kelas buat gue silahkan banget sih gitu, gue akan sangat menerima itu dengan baik sih sebenarnya. Oke, kita mau bahas dikit hal kontroversial, nggak apa-apa ya? Silakan. Hal kontroversial nih, ini boleh di exclude juga boleh nanti. Tapi gue sempet dengar banyak pandangan ya dari teman-teman di industri bahwa bootcamp mah ini mendingan orang otodidak daripada orang yang bootcampan. Menurut lu gimana tuh? Karena banyak banget orang yang bilang kayak gini sih.
Nggak banget sih ya banyak. Banyak ada beberapa lah, ada yang bilang kayak gitu. Ya pokoknya dia mah banyak yang skeptis juga sama banyak bootcamp. Yang skeptis gitu sama per bootcamp-bootcampan. Lu gimana tuh? Oke, kalau di mata gua ya being objektif aja sih. Kenapa? Karena itu tergantung bootcampnya gitu. Nah kalau misalkan dari pengalaman gue tidak pernah ikut bootcamp apapun. Jadi mungkin gak ada komparasi ya gitu kayak. Atau lu ngelihat orang dari bootcamp aja juga betul, bisa sih. Kayak gitu sih. Dan ya kalau misalkan untuk pengalaman gue pribadi, gue gak ada komparasi. Cuman kalau dari teman-teman gue, apa ya mungkin mereka apa ya dari segi waktu dan tugas-tugasnya gitu. Kalau gue denger kayak oke tugasnya lumayan nih gitu, lumayan meres otak gitu. Cuman ya menurut gue is okay sih kalau itu bisa buat ngembangin diri lu sih. Gitu. Dan balik lagi ke pertanyaan awal. Menurut lu gimana pendapat lu tentang bootcamp versus otodidak? Tergantung penyedianya sih. Maksudnya tuh ya dia ngikut apaan gitu. Dia perbandingannya dari mana? Oke. Gitu. Kalau gue sih ngeliat dari sana ya. Kalau misalkan ya udah, kalau misalkan ada yang trusted, ya kenapa enggak gitu. Oke sih. Kalau gue pribadi gitu ya, gue ngelihat jujur kalau dari segi digital marketing ya, gue sih lebih percaya bahwa ini juga satu insight yang gue pelajari selama ini. Sebenarnya ilmu tuh banyak yang simple sih ketika lu udah menjalaninya selama 8, 9, 10 tahun gitu. Karena gue kan udah dari tahun 2015 bahkan 2014, 2013 lah tahu istilah SEO dan lain sebagainya gitu. Dan gue jujur adalah termasuk orang yang otodidak juga. Tapi at the end ya gue juga tetap ngerasa bahwa meskipun tadi gue bilang ilmu tuh simple, tapi kita tuh kadang perlu diajarin satu prinsipal yang dari expertnya, terus kayak kita sambungin tuh ke praktek kita. Jadi ibaratnya kayak yang gue sebutin tadi yang prinsipal sosmed itu sebenarnya cuma 2 cuy gitu. Yang waktu itu gue bilang entah karena konteks apa ya, tapi kalau nggak salah biasanya kan kalau gue udah bilang prinsip kayak gitu, lu lagi overthinking atau lagi apa gitu. Biasanya kayak bro udah simple aja, 1 ini 2 ini kan gitu. Nah menurut gue itu perlu banget sih gitu. Karena kalau misalnya gue lihat ke diri sendiri, kalau gue nggak belajar yang teori-teori gitu, gue nggak ikut webinar, gue nggak ngobrol sama mentor, expert dan lain sebagainya, gue jadinya menemukan itu bertahun-tahun selanjutnya kayak oh iya ya ternyata. Berarti kan speed up gitu ya? Iya sih? Atau enggak? Secara pemikiran Oke. Secara pemikiran iya sih. Karena ya orang bisa aja viral, tapi kalau gue ngelihat sebagai dalam tanda kutip YouTuber, kan banyak juga ya YouTuber yang di bawah 3 tahun udah cabut gitu kan. Kalau kita kan mungkin udah 2019 sampai 4 tahun ya, semoga nggak cabut ya. Hampir 5 tahun. Menurut gue sih kayaknya ada beberapa orang juga yang lack of theoretical mindset gitu sih. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, kebetulan bisa di tahun ini booming, tahun selanjutnya kagak bisa. Oke, berarti dia gak bisa baca tren kali ya? Bener gak? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Nggak bisa baca tren, atau mungkin ternyata konten yang viralnya tuh hoki aja. Karena kita bisa lihat lah, maksudnya di kalangan YouTube tuh mungkin banyak orang-orang yang nggak notice gitu ya. Tapi di podcast ini gue bikin temen-temen notice. Kalian coba lihat deh YouTuber lama yang kalian kenal, berapa banyak yang masih aktif, sama yang kedua kalau ada yang masih aktif dengan formula yang sama. Coba lihat deh viewersnya gitu. Bahkan ada yang gue tahu subscribersnya tuh 1-2 juta, tapi viewersnya ya bahkan di bawah 10.000 gitu. Oke. Gitu sih. Jadi buat gue kayak
theoretical knowledge tuh penting banget. Bahkan kadang-kadang harus beneran kita punya catatan sih untuk di dunia digital marketing tuh. Misalnya kita udah punya hunch gitu, oh tahun depan resesi misalnya gitu ya. Tahun depan resesi, tahun depan inflasi atau apa. Kita harus udah punya plan sih. Atau tahun depan kayaknya ngomongin Gen Z gak bakal serame itu deh. Atau ngomongin kayak digital marketing or something gak akan serame itu. Kita mesti punya hunch dan mesti nyatet dari awal sih. Nah itu menurut gue nyatetnya itu lu butuh pemikiran teoritis bukan cuma praktis. Buat gue sih gitu ya. Gitu. Lu ada tambahan lain gak? Dari gue itu benar sih yang catatan ya. Karena emang ya gue mungkin praktisi dalam berarti udah 3 tahun ya. Jadi digital marketer. Bukan theoretical ya jatuhnya atau lu termasuk yang teoritis juga? Enggak, gue teknis banget sih bisa dibilang kayaknya. Di masa itu ya udah gue bisa gitu. Gitu, gue bisa. Tapi emang secara kayak mikir apa ya? Mungkin ini masalah tren aja bisa dibilang ya gue baru sadar sekarang sih. Kayak 2023 lah bisa dibilang. Jadi 2 tahun ke belakang gue tidak memikirkan tren sama sekali gitu. Gak mikirin oke, tahun depan ramenya apa, tahun ini ramenya apa gitu. Kayak gue gak mikirin sana. Gue kayak oke, tugas lo apa? Kayak misalkan gue jadi sosmed spesialis, gue juga pernah gitu. Ya tugas lo di sini bikin revenue, lo bikin postingan yang bisa ngejual. Udah. Oke. Titik gitu. Kayak ya udah, gue bikin postingan dengan berbagai macam jenis dan CTA. I see. Ya udah gue jalanin aja. Gue paham sih. Gitu. Jadi dengan lo belajar teori juga sebenarnya lo jadi bisa berpikir lebih luas sih. Sebenarnya itu salah satu yang mungkin bisa diterapin. Apalagi kalau mau naik jabatan, kayaknya penting sih. Kayak lo nggak bisa pakai pemikiran lo di sosmed spesialis, tapi lo jadi head of digital marketing karena it's different sih. Gitu lo mungkin bahkan bukan hanya perlu mengubah mindset, mengubah mindset gitu kan. Tapi lo juga perlu mengubah approach perilaku ketika lo menghadapi suatu masalah di digital marketing sih. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa apa-apa solusinya langsung posting aja. Kadang-kadang ya we have to stop posting bahkan atau kadang-kadang ya diubah approach-nya keseluruhan. Which kita udah kalau 1% sih udah berulang kali ya. Mungkin kalau teman-teman yang nonton dari tahun 2019 dulu kan kita doodle bukan doodle sih ya. Coret-coretan style, gitu. Coret-coretan style. Pakai video scribe, terus habis itu kita move ke video quantity, benar-benar quantity. Video sehari bisa 2 kali bahkan sekali. Itu gila sih tahun 2020. Tapi itu yang bikin kita punya growth spurt. Karena kita one of the first mental health content producer kan. 2021 kita mulai shifting, masih ngomongin mental health tapi kita ngomonginnya Gen Z gitu ya. Karena waktu itu ya masalah healing dan lain sebagainya, tren besarnya kita lihat ke sana. 2022 Psychology of Finance kan kita keluarin ngomongin soal finance, dan 2023 kita sekarang kan udah lebih memisahkan niche ya. Mengingat tren konten ke depannya bakal makin niche. Dan itu merugikan buat platform-platform gede kayak Sepersen. Yang banyak targetnya ya. Yang banyak targetnya karena orang-orang bakal dapat rekomendasi dari niche content creator. Iya benar sih, itu kayak itu insight juga tuh. Kayak apa ya, ketika kita di apa ya, di bagian masalah digital marketing dan sosmed terutama gitu ya. Yang orang lain apa ya, menurut gue kurang punya gitu, banyak orang nggak punya itu adalah konsistennya sih. Kayak itu yang gue dapetin dari terutama di 1% ya gitu. Maksudnya kan 1% tuh gue liatnya konsisten banget. Kayak bahkan di zaman itu ya di 2020 tuh kita postingan bisa sehari sevideo. Dan di sosial media lain itu bisa 5-10 per hari. Sehari 10 itu gila sih menurut gue. Iya, itu satu sosmed. Udah kayak media ini ya, media. Betul, kita udah kayak media. News media. Padahal bukan. Kayak gitu, dan di sana juga
Oh, sama banyak tips trik dari orang yang kayak apa ya? Kadang banyak ngomong kosong kayak gue lihat sih. Gak tau walaupun bisa jadi bukan ngomong kosong juga ya. Sorry kalau tersinggung, ada yang tersinggung. Cuman disclaimer dulu. Ya disclaimer dulu ya. Sorry kalau ada yang tersinggung. Tapi kayak ada nih postingan terbaik, posting jam 7 malam, sehari 2. Terus apa terbaik durasinya harus sekian gitu. Mungkin kalau gue ini nganggap itu apa ya? Ya susah dibuktiin sih sebenarnya. Betul. Bukan mungkin benar mungkin salah nggak ada yang tahu. Kayak pseudoscience sih mungkin. Iya sih. Bukan berarti jelek tapi kayak it's kinda hard to predict gitu karena orang ada yang posting jam 7 pagi tapi works. Tapi ada orang yang posting jam 12 malam. Kayak gitu kan. Betul. Nah waktu itu di 1% gitu. Nah di zaman itu lagi rame banget. Kayak postingan tuh sehari maksimal 2 atau 3. Oh iya, tips itu ya. Tips sehari jangan posting lebih dari 3 nanti kena shadow ban and all that stuff gitu kan. Kayak gitu. Dan kayak di situ itu tuh gua sebagai apa namanya? Ya yang percaya itu ya? Enggak justru. Enggak. Justru enggak. Justru gua tuh dihujat dari pihak luar, coy, kayak marketing lu jelek banget, John. Iya. Gitu lo ngapain nge-spam post gini-gini ganggu gak guna, gua blok lah 1% apa segala macam dari luar tuh gitu. Terus kayak ya udah blok aja gitu. Sebenarnya gue mikirnya gitu ya, karena ya mungkin yang blok beberapa orang gitu. Tapi dari growth-nya gitu itu berasa banget coy gitu. Bahkan apa ya dulu tuh yang masih gue inget tuh kayak setiap town hall tuh yang dipuji tuh tim sosmed. Gak tahu. Ya sering banget tim sosmed itu dipuji gitu karena growth kita benar-benar gede banget gitu di sana tuh. Benar-benar berasa banget. Kayak bahkan dalam sebulan 2 bulan tuh bisa naik 10-20% gitu. Kayak gitu. Jadi tuh dan itu eksponensial terus-terusan gitu. Jadi ya itu sih. Jadi yang kita rasain oh ternyata ya metode orang bisa jadi beda juga gitu. Walaupun bisa jadi orang yang tadi ngomong maksimal 3, maksimal 2 shadow ban segala macam bisa jadi benar. Cuman enggak juga sih gitu. Iya, dan apa ya? Menentukan sesuatu benar atau enggak, apalagi yang lu nggak kelihatan, itu sebenarnya kan butuh teori, butuh intuisi yang benar, dan kadang-kadang butuh ngobrol juga sih sama expert ya, apalagi expert terkini yang emang gawainya di sana gitu. Betul. Karena banyak kan orang yang bukan orang sih, company yang ya menemukan breakthrough aja gitu, kayak ya bukan hanya 1% ya. 1% kan dulu breakthrough kita adalah 1 video sehari. Dan itu juga diikutin oleh ya ada lah beberapa channel lain yang pakai approach kita juga. Gitu. Bahkan ada beberapa yang pakai nama kita juga kan. Gitu. Iya menurut gue itu kayaknya pentingnya lu explore, belajar, termasuk experience dan bikin teori baru sih. Bikin teori baru. Gitu. Dan itu sering kali terjadi di ini kali ya, bukan di meja makan tapi di tempat yang lu berkumpul dengan orang-orang yang antusias yang sama. Jadi kayak ya ini mungkin terakhir ya teman-teman ya. Dari perjalanan John ini kita bisa sadar bahwa ya ternyata penting untuk pertama punya mentor, kedua penting juga untuk belajar teori, ketiga juga penting untuk kayak ya try new things yang itu mungkin beda atau dilakukan di industri lain di kita enggak gitu. Atau di kita common ternyata salah gitu loh. It's important to be critical gitu. Ya benar sih. Kayak itu yang sampai ke hidup gue juga gitu. Trial and error sih. Kayak menurut gue itu hal yang penting banget gitu. Kayak melihat kegagalan gitu ya. Maksudnya lu mengejar passion lu gitu. Pursuing passion. Betul. Maksudnya tuh ketika lu mengejar itu gitu. Ya kalau misalkan gagal ya jangan nyerah sih. Maksudnya kayak gagal tuh pelajaran, kalau berhasil tuh bonus gitu. Atau kenapa gue sih melihatnya gitu ya. Maksudnya dari kehidupan gue sendiri ataupun di pekerjaan gitu. Ya kalau gue gagal ya udah berarti gue
ada learning di sana gitu. Jadi kalau misalkan itu berhasil, oke gitu. Terus apa yang kita bisa lakuin biar upgrade lagi kan? Biasa sih gitu. Iya. Gitu sih. Ya mungkin pesan buat teman-teman yang lagi bootcamp atau apa terus lagi stres sama tugasnya kan, atau lagi kerja gitu. Ya berarti anggap aja ini adalah kalian belajar tapi dibayar. Betul, belajar tapi dibayar. Iya, anggap aja belajar tapi dibayar. Last question. Apa tips buat orang yang menurut lu, let's say lu kembali lagi ke 4 tahun lalu, 3 tahun lalu sih, 3,5 tahun lalu, apa yang kira-kira lu bisa kasih tips ke orang di umur segitu, terus pengen ada di dunia digital marketing? Oke. Menurut gue digital marketing tuh ada dua nyawa gitu. Yang pertama konten, yang kedua tuh teknikal. Kayak gitu. Nah mungkin ya karena gue di sana langsung nyemplung otodidak. Ini teori juga nih sebenarnya kan, organik sama gue lupa satu lagi. Apa anorganik? Bukan cuy. Organik sama apa tuh? Paid apa? Gue nggak ikut bootcamp sih jadi kayak gini. Sama nih. Gue juga cuy. Enggak. Gue pernah baca, gue pernah ikut kok webinarnya. Organik sama paid gitu. Gue lupa. Gue lupa juga cuy. Gue lupa. Tapi ada teorinya di otak gue ada. Ini teori nih. Tadi kan konten tuh basically kan organik. It's something that you develop terus orang lihat. Ada juga yang technical kan. Kalau di SEO tuh white hat, black hat. Ya. Kayak Apa gitu. gimana? Nah jadi ya itu sih. Kalau misalkan memang lu pengen terjun ke digital marketing gitu, ya lu at least ya tahu dasarnya dulu dari dua yang tadi sih, technical sama konten sih. Karena ini pengalaman gue sendiri gitu. Dan gue juga gak pernah ikut bootcamp apa-apa juga gitu. Jadi ketika gue nih secara teknikal mungkin bisa dibilang ya gue udah ya 3 tahun pengalaman kerja gitu. Tapi untuk masalah konten gitu, kayak karena ini otodidak juga, gue mungkin baru belajar setahun yang lalu lah. Per setahun terakhir lah gitu. Gue baru ngulik gitu. Misalkan kayak ya digital marketing tuh ya lu butuh konten coy, buat orang lihat di gadget mereka, buat mereka lihat di manapun gitu. Dan itu juga hal yang krusial banget gitu. Jadi ya udah kalau misalkan lu mau nyemplung, lu make sure lu punya basic di dua itu sih gitu. Ya udah abis itu ya udah lu ya biasalah, ini mungkin yang sering didengar di berbagai macam webinar gitu. Kayak kenali target audience lu. Terus buat niche-nya dan segala macam gitu. Tapi yang pertama sih basicnya tetap sama lah ya. Basicnya untuk tetap marketing sama. tuh. Terus mungkin yang ketiga ini sih Yang ketiga adalah be curious ya. Karena tren bakal terus berubah. Betul. Jadi kalau teman-teman ada suatu wadah tertentu yang bisa diikuti ya, silakan ikut aja sih. Selama menurut teman-teman worth it. Ya itu masalah, kalau gue bilang sih insting ya. Cuman ya gitu sih, itu masalah ngelihat tren gitu. Kayak itu menurut gue sih yang orang yang gue tahu bisa nebak itu tuh emang beneran yang udah jago sih. Dan dia udah lebih melihat tuh lebih helikopter view. Helikopter view. Kayak gitu. Karena sosmed itu bukan masalah viral doang atau rame doang gitu. Bahkan tren yang lo harus tahu gitu, yang bakal naik tuh apa gitu. Ya itulah si hunch itu sih. Yang perlu lo latih juga, kepekaan itu kayak oke nih, misal ini contohnya aja ya gitu. Oke nih, di tahun 2020 COVID misalkan, terus apa nih yang paling terdampak sama COVID gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin ternyata orang jadinya kekurung gitu. Orang gak bisa kemana-mana. Orang bisa kemana-mana, apa yang terjadi? Stres. Nah stres apa nih yang jadi tren? Berarti orang bakal nyari gimana caranya buat ngalahin stres itu. Kayak itu kan tak banget tuh, kayak connecting the dot gitu kan. Walaupun mungkin agak spekulatif ya. Iya, belum lagi dari stres itu nggak langsung serta-merta bikin konten stres kan. Betul. Riset dulu mungkin. Lu perasaannya gimana dan refleksi lain diri. Pas gitu interview sih. kan. Jadi ngelihat tuh kayak gitu sih. Jadi benar-benar dari jauh
Terus lama-lama connecting the dot bakal banyak gitu. Sampai kayaknya ini deh gitu. Kayaknya itu yang mungkin beberapa bulan lalu kita sering lakuin juga di produk gitu. Iya. Iya sih. Kayak gitu sih. Ya. Oke guys, ya mungkin terakhir kalau dari gue sih ya silakan teman-teman bisa belajar. Salah satu opsi yang bisa teman-teman ikuti adalah dari Purwadika gitu ya. Dan gue pribadi belum ikut, tapi ya udah ada beberapa karyawan gue yang ikut di digital marketing maupun teman-teman non karyawan juga yang udah ikut. Dan ya silakan teman-teman bisa lihat sendiri di link yang udah ada di deskripsi. Menurut gue yaitu kemampuan theoretical penting, jam terbang penting, dan of course yang terakhir adalah ya dari kedua itu nanti lu bisa munculin intuisi sih. Nah intuisi ini bakal nanti gimana caranya lu bisa ya stay konsisten sih ya gitu, karena ilmu digital marketing tuh kayaknya lumayan universal, bisa diterapin di mana-mana sih gitu. Belum lagi ya UMKM dan lain sebagainya lagi berkembang ke sana. So it is the right time sih. Bahkan udah sedikit telat menurut gua ya. Tapi masih belum telat buat teman-teman yang mau nyoba belajar selama serius. Gitu. Bener sih. Ya, apalagi nanti muncul AI marketing dan lain sebagainya. Wah, itu juga tuh project yang kita sedang lakukan juga sebenarnya. Tapi ya silakan teman-teman ya. Ya, mungkin sekian dari podcast kali ini. Gue Evan dari 1%. Dan gue John dari 1% juga. Iya, thanks guys.